Wa alla naqula kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafar wa la nukaffiru bi syai'in minadz-dzunub. Kita tidak mengatakan seperti paham khawarij, barang siapa yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Tidak boleh mengkafirkan hanya dengan sebab dosa. Ini poin yang sangat penting. Salah satu pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah adalah dalam masalah ini. Ya, orang-orang khawarij mereka gampang mengkafirkan, gegabah mengkafirkan, sehingga mereka berkeyakinan orang apabila melakukan dosa besar, terjatuh dalam dosa besar, langsung dihukumi apa? Kafir. Ada orang minum khamr, kafir. Ada orang berzina, kafir. Ada orang korupsi, kafir. Ya, apalagi? Ada orang makan riba, kafir. Ini paham khawarij. Dan dari paham inilah kemudian muncul aksi-aksi radikalisme, terorisme, pengeboman, bom bunuh diri dan sebagainya, termasuk dulu bom bunuh diri di pengeboman di Bali, itu lahirnya dari pemikiran apa? Khawarij. Ketika mereka mengkafirkan pemerintah, polisi-polisinya dikafirkan, berarti membunuh orang kafir, jihad. Ya, kalau mati syahid, ditunggu bidadari di surga. Itu dari paham khawarij. Ya, dari paham khawarij. Bayangkan, kita semuanya sebagai seorang muslim tahu bahwasanya yang namanya membunuh itu dosa besar. Bahkan kata Imam Ahmad, dosa paling besar setelah syirik adalah dosa membunuh. Tapi kok bisa pembunuhan yang merupakan dosa besar justru dianggap sama mereka sebagai jihad? Kenapa? Doktrin khawarij. Ya, ini adalah masalah pemahaman. Oleh karenanya nggak ada sangkut pautnya dengan Islam. Nggak ada sangkut pautnya dengan Islam. Islam berlepas diri. Ya, dengan terorisme, radikalisme, pengeboman, bom bunuh diri. Ini bukan bagian dari Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang sempurna. Ya, yang rahmatan lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, adapun pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka hendaknya bagi kita hati-hati. Karena sekarang pemikiran itu macam-macam, banyak di persimpangan jalan. Ya. Nah, Ahlus Sunnah tidak sama seperti Khawarij. Mereka meyakini orang kalau terjatuh dalam dosa besar, dia tetap muslim. Hanya saja imannya berkurang. Dia fasik, tapi tidak keluar dari Islam. Karena mengkafirkan itu konsekuensinya berat. Sebab kalau kita kafirkan, satu, berarti dia harus pisah sama istrinya. Ya, kalau dia matinya dipisah. Nggak boleh kuburannya dibarengkan dengan orang di kuburan kaum muslimin. Nggak boleh saling mewarisi. Dan yang paling berat nanti di akhirat. Kalau kita hukumi dia kafir, berarti apa? Kekal selama-lamanya di neraka. Nggak mungkin keluar dari neraka. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, kalau ada orang yang terjatuh dalam melakukan dosa besar, dihukumi apa? Lemah imannya, fasik. Tapi dia tidak kafir. Bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya. Bisa jadi Allah mencelupkannya terlebih dahulu di neraka. Kemudian setelah itu Allah keluarkan dia dari neraka. Ya. Makanya Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya, ini termasuk hadis yang menampar pemahaman orang-orang Khawarij. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Kenapa? Karena kalau kita hukumi dia kafir, mestinya nggak bisa keluar dari neraka. Selama-lamanya dia di neraka. Ya, tapi ternyata Nabi mengatakan apa? Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir.
Ya, bukan berarti kita membela orang-orang yang melakukan dosa besar, tapi kita harus adil. Ya, harus adil. Tidak boleh bagi kita gegabah mengkafirkan. Karena pengkafiran itu konsekuensinya apa? Berat. Nabi pernah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir wa laysa fi ba'a ilai." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, "Wahai kafir," padahal dia tidak kafir, vonis kafir itu akan kembali kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini paham Khawarij sangat berbahaya. Ya, karena dia menjadikan kita akhirnya ekstrim. Menjadikan kita radikal, menjadikan kita kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menganggap semua manusia itu apa? Rusak. Makanya dulu pernah diceritakan, ini lucu juga, ada 2 orang Khawarij tawaf di Ka'bah. Salah satunya mengatakan, semua orang di sini masuk neraka. Gak ada yang masuk surga kecuali kita berdua saja. Ya, akhirnya temannya mengatakan, masa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, cuma kita aja yang masuk? Hanya kita berdua? Ya, saya bertaubat kepada Allah dari paham ini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah beda dengan orang-orang Khawarij. Oleh karenanya, ya, kita tidak setuju dengan aksi-aksi apa? Terorisme, radikalisme, pengeboman, pembunuh diri. Ini bukan bagian dari Islam. Islam berlepas diri darinya. Ini bukan jihad. Ya, kita harus membersihkan Islam dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, ya, yang mengecam Islam sebagai agama yang terorisme, radikalisme. Tidak. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalau ada yang melakukan seperti itu nggak ada kaitannya dengan itu, oknum saja. Bisa terjadi di agama manapun. Ya, bahkan orang-orang non-muslim pun ada yang melakukan perbuatan-perbuatan pengeboman juga. Jadi jangan kemudian disembatkan, dialamatkan kepada Islam. Kalau ada orang Islam maling sandal misalkan, apa kemudian kita olok-olok agama Islam? Ya. Islam melarang pencurian. Cuma oknum ada yang melakukannya. Ya. Nah, dan itu bisa terjadi dengan siapapun. Ya. Islam itu Masya Allah, jangankan ngebom. Jangankan ngebom. Kita menyakiti orang saja nggak boleh. Bahkan, mohon maaf, ngerokok aja nggak boleh. Karena ngerokok itu berarti apa? Menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain. Ya. Ini kalau antum belajarnya sama ustadz-ustadz yang benar, rokok nggak boleh. Kalau rokok aja nggak boleh, apalagi ngebom gitu. Ya. Maka jangan sampai kita salah belajar ilmu agama. Antum harus selektif dalam belajar ilmu agama. Cari majelis ilmu yang benar. Ustadz yang benar, akidahnya yang lurus, ya, supaya kita tidak termakan oleh pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, yang suka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin, yang suka memberontak para pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, ya. Ini bukan bagian dari ajaran Islam.